Kita lanjut perjalanan ke BSD, ke Gias ya. Setelah kita makan di Singgalang, istirahat 2 jam tadi ya kurang lebih. Kita lanjut, nanti mungkin sampai lokasi jam 10-an paling ya. Pas buka lah. Jam 10. Ya, ini saya di Premier Seat. Bertiga sama Om Doni, Bapak Wahyu. Lebih tinggi ya posisinya daripada yang jok belakangnya ini. Kita ngobrol sebentar sama Om Doni. Om, ini nanti jurusan mana Om? Besok Lamongan Forest. Lamongan Forest teman-teman. Jadi kalau mau coba Nusa Bakti dengan unit terbaru Volvo-nya, model baru dari Laksana, dari Lamongan Forest ya. Lamongan. Forest Lamongan maksud saya. Lamongan Forest Lamongan. Duduk di depan, enak banget. Nah, kaki bisa selonjor ya, nyaman. Tidur nyenyak pokoknya. view-nya los. View-nya los. Losdol. Saya semalam duduk di nomor 2. Nyaman enggak terdengar apa, senyap. Jadi suspensinya Volvo itu benar-benar nyaman. Dibandingkan dengan bodi Laksana. Ini nanti rencana mau bikin lagi nggak Om? Oh pasti. Double decker apa? Kita tunggu kejutan dari Nusa Bakti berikutnya. Chassisnya apa? Nanti bakal ada kejutan dari kita. Nah teman-teman ya, ikuti terus Nusa Bakti karena banyak kejutan yang istimewa yang tidak biasa dari yang biasa. Ini aja dibikin luar biasa ya, jadi tidak standar seperti sebelumnya, nggak kayak bis-bis biasa, tingginya beda dengan yang lain yang standar ya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk coba Nusa Bakti dari Forest ke Lamongan atau dari Lamongan ke Forest. Tiketnya berapa Om? Dari Lamongan 330, dari Bojonegoro Cepu 300.000. Dengan tiket segitu, tapi kenyamanannya luar biasa, itu berarti kan istimewa ini unitnya, tidak mengecewakan. Snacknya bagaimana Om? Fasilitas Snack, dapat snack, makan? free servis makan 1 kali. 1 kali. 2 kali, sekalinya bayar sendiri ya. Ini dilengkapi dengan dispenser aja, fasilitas dispenser, area smoking di tengah ya. Terus ada toilet, pokoknya komplit, istimewa. Kalau saya sarankan duduk di baris ke-4 ke depan, nyaman, terasa mentul-mentul. Ya semua nyaman lah kalau pakai Nusa Bakti. Gitu ya Om. Gaspol. Kalau duduk depan tuh kakinya bisa selonjor sampai kaca ini kaki saya. Seatnya juga bisa di reclining banyak sekali, full, lebih senyaman badan kita, di setel bisa. Udah jalan lagi. Seperti itu. Silakan coba teman-teman ini. Jadi ini tanpa dashboard ya, biasanya ada dashboard apa? Dashboard tambahan, tapi ini nggak dikasih supaya ya biar selonjor aja enak sih. Ada dashboardnya kan lebih tinggi, nanti selonjornya bisa di sini ya. Tapi ini enggak, ini mending nggak dikasih bener sini. Kalau saya ini betul sekali untuk harus seperti ini tuh mending tanpa dashboard.
Oppo senyap. senyap. Ini lagi di KM 130 rest area. Pas niku engkau kita baru sampai sini tadi agak lama di rumah makan 2 jaman lebih di rumah makan untuk mandi. Ini kita nggak review di bagian, nggak review dalam ya, karena kita sudah banyak sekali yang review. Cuman review saya itu untuk perjalanan protes Nusa Bakti dengan sasis Volvo aja. Jadi protes dari Ungaran Jakarta ke balik lagi Ungaran. Saksikan terus. Hari ini saya review untuk unit Nusa Bakti Volvo B11R Euro 5 ya. Apa bedanya sih dengan unit-unit yang ada di Laksana? Untuk bagian depan
sebenarnya sama, untuk cowl itu sama dengan yang SR3 Ultimate R ya. Cuman ini karena tingginya bis 4 meter, jadi bagian depan tuh dipotong. Ini sama bentuknya cowl itu sama, cuman bedanya di fog lampnya beda. Jadi lebih pendek. Kalau yang biasa agak panjang, karena posisinya ini lebih tinggi. Karena ini mobil nggak standar, bukan double decker tapi termasuknya tipe SR3 XS HD Prime. Jadi memang benar-benar beda. Kalau kaca bawah sih sama dengan yang SHD biasa, tapi kaca atas kita pakai kaca double decker. Jadi kalau tambak samping bisa kelihatan agak lebih tegak ini. Biasanya kan kalau kayak double glass ini, kalau yang SR3 SHD itu agak rebah ya. Ini lebih tegak karena bisa dilihat dari samping ya. Kita pindah bagian samping. Ada yang beda dari bagian samping, terutama di variasi bumerangnya ya. Ini benar-benar dibikin baru karena ini tipenya juga tipe baru SR3 XSHD, jadi kita sekalian bikin baru ya. Termasuk sambungan dari bagian bandonya agak lain daripada yang sudah biasa dan divariasi dengan stainless. Jadi lebih kelihatan lebih elegannya kelihatan, lebih baru lah kalau menurut saya. Kalau lihat dari samping ini agak tegak ini ya, karena kaca atasnya pakai itu. Kaca atasnya pakai yang double decker. Kalau dari belakang samping ada nutnya, ini ciri khas dari SHD Prime sama Ultimate R itu sama. Ada nutnya. Nah, yang bedanya lagi kan tadi tingginya itu kan 4 meter dari tanah sampai AC. Beda dengan Rosalia itu kan, Rosalia itu hampir sama sih, itu 39,5 sih. Tapi AC-nya di belakang. Jadi bedanya nih. Jadi lebih kelihatan tinggi ini sebenarnya kalau dibanding lihat Rosalia. Fitur-fitur yang lain ada di bagian variasi tambahan tuh di bagian area driver ya. Nanti kita lihat. Di bagian belakang ada yang baru teman-teman ya. Jadi ada lubang-lubang anginnya, ada variasi stainless itu baru. Beda dengan yang sudah ada. Ini jadi tambahannya hanya ini aja. Secara bentuk sama, kaca juga sama, ada variasi kaca garudanya sama, ada stainlessnya aja di bawahnya itu. Tambahan kecil-kecil nih bagian ini. Sebagai pelengkap desainnya aja sih. Jadi lebih terlihat baru. Satu lagi, kenapa pintunya dibikin terbuka ke depan? Karena ini posisi tangganya agak lebih ke belakang teman-teman ya. Jadi ini lebih rasa lebar untuk orang masuknya, untuk sirkulasinya lebih lebar. Kalau dibikin ke belakang mungkin akan jadi memakan tempat. Pintunya akan pasti akan banget seperti ini, lumayan nih. Kita lihat bagian setirnya. Ada yang bagus nih teman-teman ya dari unit Mitsubishi Bakti ini. Di area setir ini ada lapisan karbonnya, ini keren loh ini. Water printing nih karbon. Ini dari Prestisindo Magelang. Kerjanya rapi. Kita lihat detailnya ya dari water printing ini. Ini karbon ya. Nah ini ada jahitannya tuh rapi banget. Ini dari produknya Prestisindo Magelang. Jadi tidak dipungkiri lah kalau Prestisindo itu kalau bikin rapi banget. Terutama di setirnya ini loh, kalau dia bungkus-bungkus setir itu bagus. Unit ini juga ada power window-nya, tidak seperti yang sudah lebih luxury, jadi kelihatannya power window. Dan di area pengemudi ini semua serba hitam ya, semua warnanya gelap semua, interiornya juga gelap semua di bagian atas gelap. Ya, emang permintaan dari customer. Emang akhir-akhir ini mungkin saya sendiri lebih senang yang gelap-gelap begini ya. Jadi satu mungkin menghindari kotor ya, nggak kelihatan banget. Mungkin karena sudah lama kita pakai krem jadi mungkin bosan. Jadi kelihatan hitam nih, gelap ini jadi kelihatan lebih baru ya, lebih kompak kalau menurut saya ya. Nah ini di sebelah kiri pengemudi ada tempat untuk istirahat pengemudi, istirahat krunya juga ya. Bisa istirahat, bisa lihat sini panjang sampai terus tembus ke bagasi. Ini juga ada louver AC-nya, jadi tetap terasa sejuk dan nyaman ya kalau tidur di
di sebelahnya pengemudi ini. Di kompartemen ini untuk istirahat krunya. Kita lihat bagian depannya. Ada 4 seat, premier seat ya. Jadi ini lebih lega kalau kita lihat pas posisi dulu di bagian depan. Jadi kaki pun bisa naikkan ke sini ya, bisa selonjoran sana. Semalam saya naik di bagian ini ya, duduk di bagian depan tuh, selonjor nyaman banget. Ini kenapa nggak dikasih dashboardnya? Mungkin tujuannya untuk selonjor kaki bisa aja. Lebih simpel sih menurut saya tanpa dashboard tambahan. Jadi nggak sumpek gitu loh. Unit Nusa Bakti ini dilengkapi dengan area smoking dan toiletnya. Bisa dilihat area smokingnya nggak seperti biasanya, ada di sebelahnya toilet. Cukup lega, tapi harus merunduk ya. Kalau masuk itu harus merunduk ini. Saya coba naik. Untuk 1-2 orang masih bisa ya. Di sini di sebelah untuk merokok nih, tapi nggak tahu juga kalau 2 orang pun asapnya lebih banyak ya. Sore ini kita akan menuju Ungaran lagi ya dengan Nusa Bakti Volvo. Jadi kita reviewnya itu Ungaran Gias Ungaran balik lagi nih. Jadi seharian kita naik bis gitu terus. OTW Ungaran. Jadi yang nyala tetap pendek loh. Jadi bentuknya ya bisa kan. Udah di bis. Ini nanti turun Bekasi ya. Baru keluar dari area Gias kita langsung cus Ungaran.